Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Al-Sadiki akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu bentuk-bentuk ketertiban negara dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian. Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya dan mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah berjalan dengan landasan-landasan nilai Islam, maka tujuan ingin dicapainya harus sesuai dengan kehendak Islam. Dalam fondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Agar dapat menjalankan fungsinya, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat berjalan dengan baik. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini diakibatkan karena pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternal positif terjadi bila suatu aktivitas yang dilakukan menimbulkan manfaat kepada pihak lain. Adapun eksternalitas negatif terjadi apabila pihak lain merasa dirugikan. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Mungkin hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Afriyodiza dengan NIM 1913030119. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Tugas negara juga harus memonitoring pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pelecehan dalam kehidupan bersama. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah tidak membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas melaksanakan tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan demokratis dan adil. Meskipun Islam memberikan peran penting kepada negara secara luas, hal itu berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Dan tujuan negara tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Sabrem S dengan NIM 1913030089 dari kelompok 11. Ingin melanjutkan materi kami, yakni kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat keseluruhan dalam perekonomian. Pada dasarnya, tujuan kebijakan fiskal
adalah untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat. Mengacu pada pendapat John F. Du yang dikutip oleh Ani Sri Rahayu, kebijakan fiskal sebenarnya ditujukan untuk yang pertama, menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebenar-benarnya. Yang kedua, mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. Yang ketiga, sedapat mungkin meningkatkan laju perubahan potensial dalam mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khursyid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada prinsip tauhid, rubbiyah, khilafah, dan tazkiyah. Mahmud Muhammad Babili menetapkan 5 prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu al-ukhuwah, persaudaraan, al-ihsan, berbuat baik, al-nasibah, memberi nasihat, al-istiqamah, teguh pendirian, dan al-taqwa, bersikap takwa. Rehan Sarif dalam Islamic Social Framework, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada 4 kaidah struktural, yaitu yang pertama, trusteeship of man, perwakilan manusia. Yang kedua, CO operation, kerjasama. Yang ketiga, limit private property, pemilihan pribadi yang terbatas. Dan yang keempat terakhir, yakni states embrace, perubahan negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Lubis dengan NIM 1913030043. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu materi yang akan saya bawakan yaitu tentang beberapa bentuk keterlibatan negara ataupun pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah ataupun negara yaitu pihak yang paling penting dalam kegiatan ekonomi negara atau kegiatan perekonomian dalam suatu negara, yaitu mengatur dalam pengendalian perekonomian dan memiliki tujuan untuk kesejahteraan ataupun kemakmuran rakyatnya. Dan perlu kita ketahui, dalam bentuk keterlibatan pemerintah ataupun negara ini bisa sebagai produsen, konsumen, ataupun pengatur kegiatan perekonomian. Baik, selanjutnya yaitu adapun bentuk keterlibatan pemerintah ataupun negara dari segi produsen, yaitu pemerintah ini sebagai penyedia jasa layanan umum kepada masyarakat. Bisa kita ambil contohnya seperti pemerintah menyediakan jasa kesehatan atau fasilitas kesehatan, penyedia jasa transportasi, ataupun sarana pendidikan. Dan selanjutnya sebagai konsumen, pemerintah juga memerlukan barang atau jasa yang bisa dapat digunakan di perusahaan untuk penunjang kegiatan ekonomi, seperti alat kantor seperti meja, komputer, lemari, sampai itu ke mobil dinas untuk penunjang kesuksesan bentuk keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Adapun keterlibatan negara ataupun pemerintah dalam kegiatan ekonomi tidak hanya dari segi konsumen ataupun produsen, melainkan pemerintah juga berhak mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Dan perlu kita ketahui, tak lain tak bukan, pemerintah dalam mengeluarkan peraturan dalam kegiatan ekonomi ini harus sejalan atau sesuai garis besar tentang perundang-undangan. Kami telah membuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Panas Bumi. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penyampaian yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.